kembali lagi bersama saya Hafid, masih dalam redaksi Truk, ngobrol-ngobrol sama Kang Ujang. Kang Ujang gimana Kang Ujang? Masih standby kan? Ya dong, siap dong. Untuk kedaiPena.com kita siap. Siap. Kang, ini Kang kita lanjut ke politik dinasti nih Kang. Tadi kan masih banyak nih Kang, maksudnya kan apalagi di Tangsel ini kan bisa dikatakan juga ada politik dinasti kan, baik dari klan Atusnya, terus dari sisi keponakan Pak Prabowo, Mbak Rahayu, dan anak dari Putri Maruf Amin sendiri. Menurut Kang Ujang gimana? Ya kita ini kan begini, demokrasi itu kan biayanya tinggi dan mahal, kan? Karena tinggi dan mahal, orang-orang miskin, ya, orang-orang yang berprestasi, ya kan, orang-orang yang kelas menengah ke bawah, ya kan, itu tidak bisa bersaing dengan mereka-mereka yang kaya itu. Nah, dinasti politik itu muncul dan hadir dari mereka-mereka orang yang kaya, yang punya uang, kaum the have, gitu, orang yang memiliki jabatan, yang memiliki kekuasaan, gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, diperparah lagi, mereka ingin menguasai daerah dalam konteks penguasaan power politik maupun dalam konteks penguasaan sumber daya alam, ya kan? Jadi kan di daerah-daerah tertentu kan banyak yang kaya, ada emas, ada tembaga, ada bauksit, gitu ya, ada biji besi, ada gas, minyak bumi dan lain sebagainya. Jadi di perut bumi daerah-daerah Indonesia yang kaya itulah sebenarnya ya menjadikan mereka gelap mata, kalap, ya kan, yang lalu ingin menjadikan keluarganya gitu loh, anak cucu-cucunya menjadi kepala daerah. Ini kan yang nggak benar gitu loh. Sehingga menutup ruang bagi orang lain, bagi anak-anak bangsa yang lain yang berprestasi, yang hebat, ya kan, lalu tidak punya uang, dia tidak bisa muncul, akan dikalahkan oleh kekuatan politik dinasti itu. Jangankan orang yang yang berprestasi, orang yang sudah berpengalaman pun, ya, orang yang sudah jadi wakil wali kota pun seperti Ahmad Purnomo itu bisa disikat oleh dinasti politik. Ya kan, faktanya bisa disingkirkan oleh kekuatan dinasti politik gitu loh. Nah, ini yang berbahaya dari dinasti politik di seluruh daerah. Nah, tapi itu bisa dimaafkan sebelum silakan lanjut dulu. Ya, ini sebenarnya yang menciptakan lalu korupsi-korupsi di daerah. Oleh karena itu kita melihat dari dulu ya, kita melihat misalkan ada yang tertangkap, istrinya, anaknya kan, suaminya, gitu kan. Karena ini kan bagian daripada proses rusaknya dinasti politik yang terjadi di daerah. Jadi kan begini, kalau misalkan si A itu suami, lalu sudah 2 periode mendukung istrinya, nah si istrinya yang jadi ini, yang di periode ketiga kan menutupi kekurangan-kekurangan atau korupsi-korupsinya kan suaminya. Lalu anaknya juga dijadikan ketua DPRD, ya kan? Nah, ini sebenarnya menjadi lingkaran setan yang tidak pernah selesai. Lalu 2020 ini dinasti politik makin menjadi-jadi. Jadi bukan demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik, ya kan? Bukan demokrasi yang berproses dengan bagus, gitu ya. Bukan kualitas demokrasi yang semakin bagus, gitu ya. Tetapi justru yang terkonsolidasi dengan bagus adalah tadi dinasti politik dan oligarki itu. Nah, ini yang menjadi salah satu persoalan kebangsaan hari ini, gitu loh, yang harus kita kritisi bersama. Nah, kalau dinasti politiknya membudaya, lalu makin kuat, mencengkram bangsa ini, mencengkram daerah-daerah, gitu kan, ya pasti nanti korupsi akan merajalela lagi. Belum lagi diperparah oleh tadi lemahnya KPK. KPK-nya sudah dikubur, sudah dibunuh. Ya, lalu kalau bangsanya korupsi, kepala daerahnya dari semua kekuatan dinasti, lalu apa yang dibanggakan dari bangsa ini? Kita ingin kan bangsa ini kan bebas dari korupsi atau korupsinya minimal, ya, diminimalisir, ya. Lalu kepala daerahnya berprestasi, gitu loh. Kepala daerahnya bagus, baik. Kan begini, pilkada itu ya ada dan dilaksanakan untuk memilih kepala daerah yang hebat, yang berprestasi, ya kan, sehingga bisa mengangkat daerahnya menjadi daerah yang maju. Kalau menurut saya bukan hanya maju di
Indonesia, tapi juga dalam konteks kekuatan dunia. Harusnya banyak menjadi wali kota atau bupati terbaik di dunia dan lain sebagainya. Kenapa? Karena prestasi kerjanya. Karena bisa membangun daerah dari daerah miskin menjadi daerah kaya. Karena seperti itu. Nah, hari ini kita melihat tahun 2020 ini gitu ya, semakin ramai dinasti politik itu. Bukan menghasilkan atau menghadirkan kepala daerah yang punya prestasi yang bagus. Yang ada comot sana, ambil sana gitu kan, ambil sini. Ya kan, lalu orang yang tadi tidak punya kemampuan apa-apa karena dia anaknya pejabat diambil. Nah, ini kan yang menjadi rusak tatanan demokrasi, yang merusak merit system yang katakanlah dibentuk gitu loh. Nah, hari ini yang ada bukan merit system, bukan sistem yang berdasarkan prestasi, tapi spoil sistem yang rusak. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama-sama, Bang Hafid begitu. Berarti ada bisa dikatakan ada campur tangan dari oligarki juga, Kang, maksudnya. Dinasti itu terbentuk karena adanya oligarki politik itu, Kang. Bisa nggak sih, Kang, dikatakan seperti itu? Iya, kan oligarki itu kan gini, kalau Robert Mitchell mengatakan ya setiap organisasi itu pasti menjadi oligarki karena dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, kita tahu oligarki itu kan adanya di partai politik, kata Robert Mitchell ya. Lalu partainya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Semua partai yang jadi kan itu saja. Iya, benar. Yang jadi juga kalau orang tuanya anaknya yang di pejabatnya gitu kan, lalu dikuasai oleh orang-orang sekitarnya, gitu kan, kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini ya sebenarnya kekuatan oligarki ini yang mengendalikan politik dinasti. Ini kan tadi Zoom sama. Ya ini jadi persekutuan antara oligarki dan dinasti politik itu yang merusak tatanan demokrasi hari ini. Nah, tentu ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibudayakan gitu kan. Tapi harus kita dobrak bersama-sama, harus kita lawan bersama-sama gitu. Agar apa? Agar ada keadilan dalam konteks berdemokrasi. Sehingga apa? Sehingga anak bangsa lain gitu ya, yang berjuang dari bawah, lalu dia berprestasi, lalu memiliki kemampuan yang hebat dalam tata kelola pemerintahan, diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah. Itu yang harus kita dorong. Jadi siapapun anak bangsa ini yang berprestasi, dialah yang didukung, bukan siapapun anaknya pejabat yang didukung. Itu yang menjadi catatan kita, Bang Hafid. Siap. Kang, berarti jika berkaitan dengan oligarki politik ini sangat nyambung dengan presidensial threshold nih, Kang, yang maksudnya juga selama ini diperdebatkan bahwasannya 20% PT itu berkaitan erat dengan oligarki politik, harusnya 0%. Nah, kalau dari pandangan Kang Ujang sebagai akademisi gimana? Ya tentu ya, mengunci parliamentary threshold 20% itu bagian daripada kepentingan oligarki, kepentingan partai politik besar. Agar apa? Agar tidak banyak calon-calon yang menjadi capres dan cawapres, kan begitu. Jadi nanti paling banyak 4 pasangan begitu kan. Kalau dibuka misalkan 0%, tentu semua partai akan bisa mengusung capres cawapresnya. Tapi begini, demokrasi itu tidak harus 0%. Tapi paling tidak membuka kesempatan kepada tokoh-tokoh bangsa yang lain untuk bisa menjadi calon-calon alternatif. Jadi sebenarnya bisa juga dikurangi menjadi 10-15% gitu. Sehingga apa? Sehingga banyak pilihan. Dalam konteks capres dan cawapres itu banyak alternatif. Jadi kalau misalkan calonnya 4 pasang itu lagi, dan bangsa ini juga tidak berubah-ubah karena yang jadinya itu lagi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau keputusan MK itu mengatakan kan threshold itu kan memang membatasi threshold tidak bertentangan dengan konstitusi. Tapi persoalannya adalah jangan juga threshold terlalu tinggi. Sehingga menutup ruang calon lain, kandidat lain ya, tidak bisa untuk mencalonkan diri. Jadi menjadi angka yang moderat saja, bisa di angka 15 atau 10 gitu kan, itu juga bagus. Karena apa? Akan membuka ruang bagi calon-calon lain yang hebat gitu ya, yang memiliki kinerja bagus gitu, yang memiliki pengalaman, yang berprestasi luar biasa, untuk bisa juga bersaing dalam konteks kontestasi di Pilpres 2024 nanti begitu. Jadi penting. Ini kan dalam perjalanannya nih kan, sebaiknya dalam demokrasi itu
yang tadi akan bilang 10-15% mungkin Kang. Ya, kita melihat ya dari zamannya awal-awal reformasi kan, kita sudah disepakati beberapa kali pemilu ini di angka 20%. Nah, hari ini kan revisi undang-undang pemilu sedang digodok, sedang dibuat revisinya. Nah, tentu pandangan kaum intelektual, teman-teman kampus, lalu juga masyarakat, teman-teman media harus memberikan masukan dalam konteks revisi undang-undang tersebut. Apakah memang 20% itu layak dipertahankan atau memang direvisi? Tapi kalau dugaan saya 20% akan dipertahankan. Karena apa? Karena terkait dengan kepentingan politik partai-partai besar. Gitu. Jadi semakin calonnya sedikit, mereka semakin mudah untuk membuat strategi politik kan begitu. Semakin mudah untuk membaca kekuatan lawan kan itu. Tapi kalau dibuka semakin banyak thresholdnya diturunkan menjadi 10-15%, itu artinya membuka ruang bagi calon lain untuk maju gitu. Itu juga menjadi persoalan menyulitkan bagi partai-partai yang sudah established, bagi calon-calon yang memang sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Jadi sesungguhnya kalau menurut hemat saya, mari kita bangun perspektif yang moderat, yang objektif ya, sehingga terlalu tinggi juga jangan, terlalu rendah juga jangan. Menguntungkan partai yang besar juga jangan, merugikan partai yang kecil juga. Di angka moderat saja. Bukankah sesuatu yang bagus itu, yang indah itu kan di tengah-tengah? Kan kalau dalam konteks Islam kan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara di tengahnya. Makanya kalau kita bicara ideologi juga ada yang kanan, ada yang kiri, kita di tengah. Itu yang bagus itu. Oleh karena itu dalam konteks presidensial threshold ini ya bagusnya adalah angka moderat, angka yang tengah gitu. Bisa diterima oleh partai besar dan juga tidak merugikan partai kecil begitu. Kang, masuk ke parlemen nih Kang, kan hari ini muncul gerakan kami nih Kang. Nah banyak, salah satu munculnya gerakan kami sendiri kan adalah karena parlemen tidak berfungsi dengan baik nih Kang. Nah, apakah memang benar menurut Akang seperti itu Kang, parlemen tidak berjalan dengan baik, dan apa yang harus dilakukan parlemen Kang agar juga bisa lebih bekerja dan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar Kang, kalau dari sudut pandang? Iya, parlemen hari ini kan sudah menjadi stempel pemerintah, hampir sama dengan zaman Orde Baru. Mana ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditolak? Nggak ada. Kata pemerintah ketok-ketok, kata pemerintah cabut-cabut. Kan ini menjadi lucu. Tidak ada check and balances. Tidak ada kekuatan penyeimbang. Tidak ada kritikus yang hebat hari ini di DPR. Tidak ada oposisi yang kuat. Nah, kalau bicara demokrasi, maka harus ada check and balances. Nah, karena kekuatan oposisinya mandul, tumpul, ya, tidak berfungsi, lalu parlemen juga tidak bertaji gitu ya. Ya, maka kekuatan rakyat yang muncul. Oleh karena itu tumbuh kekuatan civil society itu, yang hadir ya kami itu gitu loh. Ya, itu juga bagian daripada dinamika demokrasi. Kenapa? Loh, orang yang berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan itu dijamin konstitusi kok. Silahkan bebas. Yang penting kebebasan itu bertanggung jawab. Selama digunakan untuk gerakan-gerakan yang positif, untuk sama-sama mengkritik pemerintah membangun bangsa, saya rasa tidak perlu dicurigai, tidak perlu digembosi, tidak perlu disalahkan. Kenapa? Ini negara demokrasi. Bebas, tapi bertanggung jawab, ingin sama-sama membangun bangsa, begitu Bang. Nah, kalau dari kami sendiri nih Kang, maksud saya kan apa ya, dia kan mengklaim sebagai sebuah posisi tunggal lah bisa dikatakan. Nah, tapi untuk bekerja secara efektif nih Kang, saran dari Kang harus seperti apa Kang, detailnya gitu Kang? Sebenarnya kalau kita bicara oposisi, itu harusnya di parlemen, di DPR. Sebenarnya tidak ada oposisi di luar parlemen. Dan sebenarnya kalau kita bicara presidensial juga kita sebenarnya tidak ada oposisi. Cuma katakanlah beginilah, katakanlah kalau kita
anggap saja gitu orang-orang yang kontra terhadap pemerintah atau partai-partai di luar pemerintahan itu oposisi katakan seperti PKS atau katakan ada gerakan kami ini menjadi oposisi, yaitu oposisi katakanlah oposisi non parlementer. Jadi di luar parlemen itu nggak apa-apa, ini namanya gerakan civil society, gerakan rakyat ya, panggilan jiwa rakyat untuk mengkoreksi jalannya pemerintahan. Saya rasa tadi penting kehadiran kami itu. Saya sebagai akademisi objektif saja. Kita mendukung siapa? Kita mendukung proses demokratisasi. Kalau demokrasi ingin sehat, demokrasi ingin baik, terus ada kekuatan penyeimbang. Ya baik, katakanlah tadi di parlemen oleh partai politik maupun di tengah-tengah rakyat. Nah, karena parlemennya mandul, karena parlemennya tidak berfungsi, karena parlemennya diam gitu, maka rakyat yang hadir. Maka kami yang hadir. Nah ini yang sesungguhnya menurut saya ada sesuatu yang salah dalam tata kelola pemerintahan. Karena tidak ada kontrol dari parlemen. Tidak ada check and balances dari parlemen. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Berarti kan dalam depan dari pandangan Kang Ujang, harapannya apa nih Kang? Di tengah pandemi ini untuk pemerintah pesan dan untuk oposisi juga Kang, seperti apa kan dari sudut pandang Kang Ujang sebagai akademisi? Ya, adanya kami atau adanya oposisi itu dalam negara demokrasi itu keniscayaan, keharusan. Nggak mungkin negara ini bisa melakukan demokratisasi tanpa adanya pihak oposisi, tanpa adanya kontrol yang kuat dari lawan politik, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari katakanlah orang yang mengkritisi pemerintah. Nah, oleh karena itu saran saya, ya biar saja menjalankan tugas masing-masing. Jadi pemerintah melakukan kerja dengan baik, ya kan? Kalau sekarang dianggap banyak bolong, banyak kesalahan, kerja dengan baik. Jangan menyewa influencer, ya kan? Untuk katakanlah memperbaiki kinerjanya, itu juga sesuatu yang menurut saya salah gitu. Tapi bekerja dengan baik, dengan objektif, apa adanya, berprestasi, lalu rakyat juga akan menilai. Kalau pemerintah katakanlah dengan menteri-menterinya kinerjanya baik, rakyat juga akan menilai baik kok, akan bangga gitu. Oh menteri A bagus, oh presidennya bagus misalkan. Tapi sebaliknya kalau kinerjanya buruk, rakyat juga bertanya-tanya. Nah, lalu apa peran kami gitu? Ya kami bekerja saja dengan baik, mengkritisi kebijakan yang salah arah gitu kan, yang katakanlah tidak berpihak kepada rakyat, ya kan? Ya ini menjadi faktor penting dalam sejarah Republik ini hadirnya kami itu gitu. Kenapa? Mereka itu kan katakanlah walaupun dituduh ya orang-orang yang kecewa, tapi mereka kan isinya orang-orang intelektual, aktivis-aktivis, orang-orang yang berpengalaman. Tentu mereka juga ingin membangun bangsa dengan caranya sendiri. Jadi sebenarnya kalau pemerintah kerjanya dengan baik, lalu dikritisi dengan baik, akan muncul sinergi sebenarnya. Bukan memunculkan pertentangan. Nah hari ini kan dibenturkan, kami muncul, kita yang dimunculkan, seolah-olah ini dibenturkan, ini yang bahaya. Harusnya kami muncul, itu harusnya didorong sebagai kekuatan rakyat gitu ya, untuk mengingatkan pemerintahnya, karena bisa saja rakyat ingin mengkoreksi, ini loh ada yang salah loh terkait bangsa ini gitu loh. Ini yang menjadi catatan penting dalam kehidupan berbangsa negara hari ini gitu Bang. Iya Kang, reshuffle nggak sih kan kira-kira penekanan saya kan? Iya saya. Gimana Kang prediksi ya? Ya begini aja Bang Hafiz, seperti yang saya jelaskan di awal gitu. Kita mengukur kinerja mengukur menteri kan dengan dua cara, kinerja dengan politik. Nah, kalau saya melihatnya kinerja saja lah. Kenapa? Karena penting. Karena gini. Kinerja itu bisa diukur, bisa dirasakan, ya kan? Bisa dinikmati oleh rakyat. Nah, cuma persoalannya hari ini kan gini loh, ketika kinerjanya banyak menteri yang memble, ya, yang tidak bagus, tidak berprestasi, jadi reshuffle dong. Bukan dipertahankan. Justru kalau Pak Jokowi mempertahankan gitu ya, kinerja menterinya yang memble, yang tidak berprestasi, yang Pak Jokowi sering marah-marah bahkan sudah 3 kali lebih gitu ya. Nah itu kan ada yang salah dari pemerintah. Nah oleh karena itu kalau tidak berprestasi ya gagal ya ganti. Jadi kalau menurut saya reshuffle itu harusnya sebuah keniscayaan, tidak perlu ditawar-tawar. Karena apa? Karena
ada yang salah dari menteri-menterinya begitu. Jadi sesungguhnya percepat saja reshuffle itu begitu. Dalam waktu dekat ini lah Kang ya kan, kalau bisa ya Kang ya. Agar menteri-menteri juga tidak gelisah gitu. Karena kalau isu reshuffle, setiap isu reshuffle muncul, itu akan menjadi kegelisahan bagi para menteri karena tidak bisa tidur, takut jabatan. Benar. Kang, closing statement Kang dari Akang kan? Ya. Apa nih Kang kira-kira? Ini terima kasih kepada teman-teman kedaipena.com gitu ya atas undangannya gitu ya, menjadi berbagi bersama-sama rakyat Indonesia gitu. Ada banyak persoalan kebangsaan yang sedang kita hadapi, termasuk dalam konteks pandemi ini. Lalu ada persoalan pilkada, ya kan? Lalu ada dinasti politik, ya kan? Tentang negara yang membumbung, gitu kan? Lalu juga penegakan hukum yang masih timpang lah, kan? Camping, gitu kan? Nah, ini kan harus kita perbaiki bersama. Jadi kita ini harus menjadi bagian daripada solusi. Menjadi bagian yang berkontribusi terhadap perbaikan bangsa itu, bukan merongrong atau bersama-sama menghancurkan bangsa. Jadi siapapun kita, teman-teman milenial, anak bangsa ini, harus menjadi solusi, harus berkontribusi atas jalannya perbaikan bangsa ke depan. Jadi apapun yang kita lakukan, haruslah yang pertama bermanfaat bagi agama, yang kedua bermanfaat bagi bangsa dan negara, yang ketiga bermanfaat bagi kita semua. Ini yang menjadi catatan penting diskusi kali ini, begitu Bang. Siap. Terima kasih nih Kang atas waktunya Kang Ujang udah menempatkan diri untuk berbincang-bincang sama kita nih dari kedaipena.com nih Kang. Siap. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi Kang lebih banyak, lebih panjang. Siap. Semoga siapa yang berarti Kang ya? Saya selalu siap untuk teman-teman kedaipena.com dan Bang Hafiz dan kawan-kawan. Saya tidak pernah menolak kapanpun untuk diwawancara kan. Siap. Ya, mungkin sampai Bang Hafiz sendiri kan bosan mengontak saya kan. Enggak pernah lah kan gitu kan. Sampai mengatakan karena lagi-lagi Kang Ujang. Karena itu Kang yang masih konstruktif dan di tengah Kang Ujang yang masih bisa ditangkap pakai logika. Benar nih. Ya kita objektif saja, kita kontribusi baik terhadap bangsa ini. Jadi segala pikiran kita, ucapan kita, langkah kita juga untuk perbaikan bangsa, untuk mengawal proses demokratisasi menjadi Bang Habib. Terima kasih semuanya. Baiklah pendengar Kedaipena, demikian perbincangan saya dengan Kang Ujang Komarudin. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kalau buat yang belum nonton bisa cek langsung di YouTube Kedaipena. Siap. Ya, terima kasih Bang Hafiz. Terima kasih Kang. Kedaipena.com sukses selalu ya. Siap Kang.